Jangan donasi untuk Palestina, karena kalau semua uang donasi itu benar-benar sampai ke Palestina Gaza, harusnya sekarang orang di sana udah hidup makmur dan pada naik Ferrari semua. Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik. Di saat jutaan orang berlomba mengirim bantuan untuk Gaza, seorang warga Gaza justru melontarkan kalimat mengejutkan, "Jangan donasi ke Palestina." Mengapa ia berkata demikian? Apakah bantuan untuk Gaza benar-benar sampai kepada keluarga pengungsi? Atau ada jalur yang selama ini tidak terlihat oleh publik? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 22 Mei 2026, sebuah kalimat dari Ahmed Shorafa memicu perdebatan. Kalimat itu pendek, tetapi dampaknya besar. Jangan donasi ke Palestina. Bagi banyak orang, ucapan ini terdengar mustahil. Palestina, terutama Gaza, sudah lama menjadi simbol penderitaan yang menggerakkan hati masyarakat Indonesia. Ketika rumah-rumah hancur, anak-anak kehilangan keluarga, dan warga hidup dari bantuan, donasi dianggap sebagai jalan paling cepat untuk ikut menolong. Namun Ahmed bukan sosok yang berbicara tanpa hubungan dengan luka itu. Ia adalah warga Gaza yang tinggal di Indonesia. Karena itulah, pernyataannya membuat banyak orang berhenti sejenak. Bukan untuk mengurangi kepedulian kepada Palestina, melainkan untuk bertanya lebih dalam tentang arah kepedulian tersebut. Menurut pengakuannya, Ahmed menerima tawaran datang ke masjid. Polanya hampir sama. Dia diminta berdiri di depan jamaah, menjelaskan keadaan Gaza, lalu ikut membuka penggalangan dana. Di hadapan orang-orang, gambaran tentang tenda pengungsian, kekurangan makanan, anak-anak yang sakit, dan keluarga yang kehilangan rumah tentu mudah membangkitkan rasa iba. Lalu, kotak donasi bergerak, transfer masuk, jumlah bantuan terkumpul. Disitulah Ahmed mengaku mulai merasa ada yang janggal. Ia menyebut pernah ditawari bayaran sekitar Rp1.500.000 untuk satu hari kegiatan. Bila kegiatan seperti itu dilakukan berulang kali, nilainya bisa berubah menjadi puluhan juta rupiah dalam sebulan. Ahmed mengaku menolak tawaran tersebut. Bagi dia, penderitaan rakyat Gaza tidak seharusnya hanya menjadi bahan utama untuk menggugah air mata. Ia khawatir figur warga Palestina dipilih karena mampu membuat suasana lebih emosional dan mendorong orang untuk menyumbang tanpa banyak bertanya. Perlu digarisbawahi, pengakuan ini bukan bukti bahwa semua lembaga donasi Palestina melakukan praktek yang sama. Ahmed tidak menyebut nama lembaga, tidak membuka dokumen keuangan, dan tidak menunjukkan laporan audit. Karena itu, tidak adil jika publik langsung menuduh seluruh yayasan atau komunitas menjadikan Palestina sebagai bisnis. Tetapi pertanyaan yang dilemparkan Ahmed tetap penting. Saat seseorang di Indonesia mengirim Rp100.000, Rp500.000, bahkan Rp1.000.000 atas nama Gaza, apakah seluruh uang itu benar-benar bergerak menuju kebutuhan warga di sana? Atau justru sebagian nilainya sudah habis di panggung penggalangan dana, biaya acara, perjalanan, promosi, dan kebutuhan lain yang tidak pernah dijelaskan kepada donatur? Ahmed pernah memakai perumpamaan yang sangat ekstrim. Ia mengatakan, bila bantuan dari seluruh dunia benar-benar sampai kepada rakyat Gaza, wilayah itu seharusnya bisa jauh lebih makmur, bahkan seperti Singapura, atau warga dapat naik Ferrari. Tentu itu bukan perhitungan ekonomi resmi. Gaza tidak mungkin berubah menjadi kota modern hanya karena bantuan besar datang. Gaza menghadapi perang berulang, jalan rusak, keterbatasan listrik, kekurangan air bersih, rumah sakit yang kewalahan, dan hambatan masuknya barang. Namun, inti ucapannya bukan soal gedung tinggi atau mobil mewah. Intinya jauh lebih mengganggu.
Apakah penderitaan Gaza sedang dipakai untuk mengumpulkan uang, sementara publik tidak benar-benar tahu berapa yang sampai kepada keluarga pengungsi? Menurut Anda, apakah donatur cukup melihat foto pembagian bantuan atau berhak mengetahui setiap rupiah yang terkumpul digunakan untuk apa? Karena setelah uang masuk ke rekening donasi, perjalanan sebenarnya baru dimulai, dan jalur itu lebih panjang, mahal, serta sangat rumit daripada yang terlihat dari layar ponsel. Setelah donasi terkumpul, uang itu tidak langsung berubah menjadi makanan di tangan keluarga Gaza. Ada perjalanan panjang yang sering tidak terlihat oleh orang yang mengirim bantuan dari Indonesia. Bayang tetapi bekerja di wilayah perang. Saat seseorang menggunakan jasa titip, ada biaya membeli barang, mengecek pesanan, menyimpan di gudang, mengemas dan mengantarkan. Bantuan kemanusiaan juga memiliki proses serupa, hanya jauh lebih rumit. Ada biaya sistem pembayaran, ada staf yang mencatat dana masuk, ada tim yang mencari pemasok, ada kendaraan, gudang, pengepakan, dokumen lintas negara, serta mitra lokal yang menyalurkan barang ke titik pengungsian. Semua pengeluaran itu bisa menjadi kebutuhan nyata. Bantuan memang tidak bergerak sendiri. Karena itu biaya operasional bukan masalah utama. Masalahnya muncul ketika angkanya tidak dibuka. Donatur perlu tahu, dari setiap Rp100.000, berapa yang dipakai membeli bantuan, berapa yang dipakai menjalankan program, dan berapa yang tersisa setelah proses penyaluran selesai. Dana dari Indonesia juga tidak selalu dikirim dalam bentuk kardus dari Jakarta. Dalam situasi tertentu, membeli barang lebih dekat dari Gaza jauh lebih masuk akal. Tepung, makanan siap saji, air, selimut, obat atau perlengkapan bayi dapat dibeli melalui pemasok di Mesir, Yordania, Turki atau wilayah sekitar Palestina. Cara ini bisa memangkas waktu, ongkos pengiriman, dan risiko barang tertahan di perjalanan. Jalur berikutnya adalah melalui mitra kemanusiaan yang sudah berada di lapangan. Dana dapat dipakai untuk mendukung dapur umum, rumah sakit, toko roti, klinik, penyedia air, atau jaringan relawan. Uang tidak selalu diberikan langsung kepada satu keluarga. Kadang uang itu berubah menjadi bahan bakar agar pompa air tetap hidup, kadang menjadi obat, kadang menjadi satu porsi makanan panas yang dibagikan di tengah pengungsian. Ada pula dana tunai dan bantuan digital, terutama di wilayah yang masih memiliki pasar. Namun, cara ini bergantung pada stok barang, harga, keamanan jalan, serta kemampuan warga bergerak. Ketika toko kosong atau jalur berbahaya, tepung dan makanan siap saji menjadi pilihan yang lebih realistis bagi keluarga. Pada 15–21 Juni 2026, hampir 10.000 palet bantuan dibongkar di perlintasan Kerem Shalom. Namun, mitra di dalam Gaza baru mampu mengambil lebih dari 8.700 palet. Angka ini menunjukkan bahwa bantuan yang sudah berada di pintu masuk belum tentu langsung mencapai tenda pengungsian. Pada 1–28 Juni 2026, lebih dari 752.000 orang menerima bantuan pangan. Setiap keluarga menerima satu karung tepung 25 kg dan 2,5 kg biskuit berenergi tinggi. Paket itu hanya menutup sekitar 75% kebutuhan kalori minimum keluarga. Pada 24 Juni 2026, mitra kemanusiaan juga menyiapkan hampir 703.000 porsi makanan per hari, melalui 98 dapur yang mengirimkan makanan ke lebih dari 1.100 titik. Angka tersebut terlihat besar, tetapi bantuan makanan panas biasanya hanya dirancang sebagai satu kali makan, bukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan satu orang dalam sehari. Itulah mengapa bantuan besar tidak otomatis membuat warga Gaza hidup layak. Dalam kondisi perang, bantuan sering hanya memperpanjang kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan hari ini, lalu kembali menghadapi kebutuhan yang sama esok pagi. Lalu apakah bantuan yang berhasil masuk itu selalu sampai kepada orang yang tepat? Atau justru masih ada celah lain setelah palet bantuan melewati perbatasan? Pada akhir Juni 2026, satu hal menjadi jelas. Gaza tetap membutuhkan bantuan. Keluarga yang kehilangan rumah tidak bisa menunggu perdebatan selesai. Anak-anak yang kekurangan makanan tidak dapat bertahan hanya dengan janji. Rumah sakit yang kekurangan obat dan bahan bakar tidak bisa berjalan dengan simpati semata. Karena itu,
kritik terhadap jalur donasi tidak seharusnya berakhir pada ajakan berhenti membantu Palestina. Sikap seperti itu justru bisa menghukum orang yang paling membutuhkan. Yang perlu dihentikan bukan bantuannya, melainkan kebiasaan menyumbang tanpa mengetahui kemana uang itu bergerak. Donasi adalah amanah. Ketika seseorang mengirim Rp100.000 atas nama Gaza, uang itu membawa kepercayaan. Donatur percaya bahwa uang tersebut akan berubah menjadi makanan, air bersih, obat, tenda, susu bayi, atau kebutuhan lain yang benar-benar dibutuhkan warga pengungsian. Kepercayaan itu harus dibayar dengan keterbukaan. Lembaga yang menggalang dana seharusnya menjelaskan jumlah total yang terkumpul. Mereka juga perlu menyampaikan biaya kegiatan, operasional, transaksi, serta pengiriman. Publik tidak menuntut pekerja bantuan bekerja tanpa biaya. Mereka hanya ingin mengetahui angkanya. Setelah itu, penjelasan harus berlanjut pada jalur distribusi. Donatur perlu tahu apakah dana digunakan untuk membeli barang, dikirim kepada mitra kemanusiaan, atau dipakai mendukung dapur umum dan rumah sakit. Bila nama mitra tidak dapat dibuka sepenuhnya karena alasan keamanan, lembaga tetap bisa menjelaskan jenis organisasinya, wilayah kerjanya, serta bentuk bantuan yang dijalankan. Transparansi bukan berarti membuka semua informasi sensitif kepada publik. Dalam wilayah perang, beberapa detail memang dapat membahayakan relawan, supir, gudang, bahkan keluarga penerima bantuan. Namun alasan keamanan tidak boleh berubah menjadi tembok untuk menutup seluruh laporan. Foto pembagian bantuan juga belum cukup. Foto hanya membuktikan bahwa kegiatan pernah terjadi. Foto tidak menjelaskan berapa dana yang dipakai. Foto tidak menjelaskan apakah bantuan itu dibagikan sekali atau berlangsung rutin. Foto tidak menunjukkan jumlah keluarga yang menerima, nilai barang yang dibeli, atau apakah bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Disinilah donatur perlu menjadi lebih cerdas. Sebelum mengirim uang, periksa apakah lembaga memiliki laporan berkala. Lihat apakah laporan tersebut mencantumkan angka, tanggal penyaluran, jenis bantuan, lokasi distribusi, dan jumlah penerima. Perhatikan juga apakah lembaga menjelaskan biaya operasional secara terbuka, bukan hanya menampilkan poster emosional dan video singkat. Pertanyaan kritis bukan bentuk ketidakpedulian. Justru pertanyaan kritis adalah bentuk kepedulian yang lebih bertanggung jawab. Karena setiap rupiah yang tidak jelas jalurnya berpotensi mengurangi bantuan yang seharusnya sampai kepada keluarga di Gaza. Ahmed Shorafa tidak harus diterima sebagai tuduhan terhadap semua penggalang dana, namun ucapannya dapat menjadi alarm. Penderitaan Palestina sangat nyata, karena itu penderitaan tersebut tidak boleh menjadi komoditas yang dipakai untuk mencari keuntungan pribadi, membangun popularitas, atau mengumpulkan uang tanpa pertanggungjawaban. Membantu Gaza harus terus dilakukan, tetapi bantuan tidak boleh dikirim dengan mata tertutup. Pilih lembaga yang terbuka, simpan bukti donasi, baca laporan, ajukan pertanyaan, dan jangan merasa bersalah ketika meminta penjelasan. Sebab bantuan yang paling baik bukan hanya yang paling cepat dikirim. Bantuan terbaik adalah yang dapat dibuktikan jalurnya, dipantau hasilnya, dan benar-benar berakhir di tangan orang yang membutuhkan. Menurut Anda, apakah lembaga donasi di Indonesia sudah cukup terbuka menjelaskan penggunaan dana Palestina? Atau publik perlu menuntut standar lebih ketat agar setiap rupiah sampai ke tenda pengungsian, bukan berhenti di tengah jalan? Sebab jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bagaimana kepedulian kepada Gaza seharusnya dijaga. Demikian rangkaian fakta yang perlu kita renungkan bersama. Membantu Gaza adalah bentuk kepedulian, tetapi kepedulian itu harus berjalan bersama transparansi, agar setiap bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami ungkap berikutnya.